Kementerian Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengalami perubahan signifikan terkait struktur organisasinya. Dalam kebijakan baru, Kemenkeu tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, melainkan langsung berada di bawah Presiden. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN kita pada Jumat 8 November kemarin. Tadi saya sebutkan yang BKF tadi akan dijalankan dalam bentuk Direktorat Jenderal untuk strategi ekonomi dan fiskal. Itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana Direktorat Jenderal mengeluarkan policy sementara badan tidak. Untuk stabilitas dan pengembangan sektor keuangan ini untuk memperkuat selama ini peranan dari Kementerian Keuangan terhadap KSSK maupun di dalam menjaga pengembangan sektor keuangan, di mana kita sering menjadi counterpartnya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK. Peranan kita menjadi lebih kritikal. Dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi Direktorat Jenderal yang selama ini dipegang Sahli yang biasanya tidak memiliki struktur. Kemudian untuk Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, ini di Kementerian Keuangan selama ini kita sudah memiliki apa yang disebut Central Transformation Office, itu yang memegang seluruh teknologi digital atau pusat intelijen dan teknologi digital di Kementerian Keuangan diperkuat menjadi badan di dalam rangka kita untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan juga mengantisipasi semakin digitalisasi seluruh dunia dan seluruh perekonomian, di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen, data analitik, dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya. Itu yang untuk struktur di dalam Kementerian Keuangan, namun kita nanti akan sampaikan karena perubahan nomenklatur berarti ada reappointment atau appointment terhadap para pejabat yang mungkin nanti akan tentu kita sampaikan secara transparan. Ada juga pertanyaan mengenai pembagian tugas dari 3 wakil menteri. Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan prinsipal. Jadi basically walaupun masing-masing wamen punya prinsipal yang akan dipegang, tapi karena kita melayani banyak sekali kementerian lembaga, tadi ada yang juga bertanya Kementerian Keuangan tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tapi langsung di bawah Presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan Presiden itu langsung, namun kami itu juga bekerja mendukung seluruh Menko dan Menteri-Menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Nah hanya oleh karena itu tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian atau koordinator, tapi kita membantu keseluruhan. Makanya kemarin kita deploy Wamen untuk datang ke semua Menko, menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing Menko tersebut, sambil kita juga menjelaskan undang-undang APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari Menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025, sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapatkan informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing Menko. Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah Menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh Menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Tua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority. Kita juga kemarin menerima Menteri Pertahanan,
dan juga berbagai kementerian-kementerian yang memang menjadi perhatian Bapak Presiden. Jadi mungkin tidak menjadi persoalan mengenai di mana letaknya Kementerian Keuangan. Kami siap untuk membantu seluruh kabinet dan tentu langsung dari Bapak Presiden sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk keseluruhan posisi. Untuk berbagai policy koordinasi kita tetap sama dengan Pak Menko Perekonomian. Untuk beberapa policy yang di bawah Pak Menko Perekonomian kita tetap, apakah itu nanti kebijakan perdagangan, perindustrian, nanti banyak yang menanyakan hal itu, kita tetap bekerja bersama dengan Bapak Menko Perekonomian seperti biasa. Jadi tidak ada hal yang berubah sama sekali dari cara kerja dan bagaimana kita bekerja dengan para Menko, terutama dengan Menko Perekonomian yang memang banyak. Ada juga tadi mengenai DEN, kita juga tetap berhubungan dengan Pak Luhut dan tim DEN. Kemarin waktu Presiden menerima, kami juga termasuk menteri yang diminta untuk mendampingi Presiden. Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama dengan seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wakil Presiden. Mungkin itu ya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Putri Puritasari pamit undur diri dari harapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.